wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mulai friends, kami dari ETL kelompok 2 CPB 52 akan menjelaskan tentang optimalisasi energi terbarukan eksploitasi turbin air dan hukum Bernoulli sebagai penggerak kinerja hidrodinamika. Energi terbarukan merupakan topik yang semakin penting dalam upaya kita untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang terbatas. Salah satu bentuk energi terbarukan yang menjanjikan adalah energi air. Air yang mengalir melalui kincir dapat terus-menerus diperbaharui melalui siklus alam seperti hujan dan juga sungai. Fluida dinamis mengacu pada studi perilaku fluida yang berubah seiring waktu, khususnya dalam hal pergerakan dan distribusi tekanan, kecepatan, dan kerapatan fluida. Bidang ini melibatkan pemahaman tentang hukum dasar mekanika fluida yang menggambarkan bagaimana fluida atau zat yang dapat mengalir seperti cairan atau gas berperilaku di bawah berbagai kondisi. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Fluida adalah zat air yang dapat mengalirkan dirinya dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang bersamaan. Fluida dinamis jika dimanfaatkan dengan sebaik mungkin akan dapat memberi manfaat yang sangat besar kepada masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, debit aliran. Laju dari aliran air atau dalam bentuk volume air yang melewati suatu penampang melintasi sungai persatuan waktu. Dalam sistem satuan standar internasional, besarnya debit dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik. Jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu dinyatakan dalam rumus berikut dengan keterangan P tekanan air, V kecepatan air, G percepatan gravitasi, H ketinggian air. Persamaan kontinuitas air yang mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik. Atau jika ditinjau dari dua tempat, maka debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Turbin air dapat digunakan untuk menghasilkan energi mekanik yang nantinya dapat dikonversi menjadi energi listrik untuk menghidupkan lampu. Ketika air mengalir melalui kincir air akan berputar. Dan gerakan ini dapat digunakan untuk memutar generator listrik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dapat dialirkan ke lampu untuk menyala. Kincir air memanfaatkan selisih ketinggian air untuk menghasilkan energi gerak. Dengan energi potensial, sudut kincir akan bergerak. Putaran kincir ini dapat diubah menjadi energi listrik. Kelebihannya dapat menjadi energi terbarukan. Turbin air menggunakan energi air sebagai sumbernya, yang merupakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan, dan juga bisa menjadi bahan pendidikan praktis eksperimen, memberikan pengalaman tentang konsep konversi energi dari energi air ke energi listrik menggunakan turbin dan dinamo. Biaya operasional juga bisa kita tekan karena kincir air cenderung rendah. Kincir air tidak memerlukan bahan bakar seperti batu bara dan minyak, sehingga biayanya tidak diperlukan. Biaya bahan bakar tidak diperlukan. Perawatan rutin dan pemeliharaan yang tepat dapat memastikan kinerja yang optimal. Kincir air juga memiliki potensi yang sangat tinggi karena memiliki massa yang cukup besar dan dapat menghasilkan kinerja kinetik yang signifikan saat mengalir. Dengan memanfaatkan potensi energi ini, kincir air dapat menghasilkan daya energi yang cukup besar. Kincir air dapat dipasang di berbagai lokasi seperti sungai, waduk, pantai, pokoknya tempat-tempat yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya air yang tersedia. Dari kelebihan di atas, tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga memiliki kekurangan. Dengan ini, lampu kita tidak hidup karena penyebab utamanya adalah dinamo pada kincir air tersebut tidak mendapatkan putaran yang memadai karena turbin air tidak mampu memberikan putaran yang maksimal, sehingga konversi energi mekanis menjadi energi listrik tidak berjalan optimal. Dinamo memerlukan putaran dengan kecepatan tertentu agar dapat menghasilkan listrik. Jika putaran dinamo berkurang, maka konversi energi juga akan berkurang. Akibatnya, kincir energi tersebut gagal menghasilkan energi listrik dan jumlah yang cukup untuk didistribusikan ke lampu.
Pada penerapan hukum Bernoulli dapat ditarik kesimpulan bahwa tanpa kita sadari segala aktivitas alam dan manusia tidak lepas dari kedisiplinan ilmu sains, khususnya dalam ilmu fisika. Di antaranya yaitu hukum Bernoulli. Pada fenomena yang diamati kali ini, prinsip Bernoulli yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, meningkatkan kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Hal tersebut berlaku pada percobaan yang kami lakukan, di mana semakin rendahnya lubang maka kecepatan keluarnya air akan semakin lambat, sedangkan semakin tingginya lubang maka kecepatan keluarnya air akan semakin cepat. Yang kedua, volume air turut mempengaruhi laju debit air dari tangki yang berlubang. Yang ketiga, jarak tangki dan kincir mempengaruhi ketepatan jatuhnya air dan ketertampungnya pada kincir air itu.